Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membuat trigger pada MySQL. Oke, untuk trigger pada MySQL kita bahas dulu mungkin sedikit tentang trigger. Jadi kalau untuk trigger ini itu semacam query yang dieksekusi ketika kita melakukan pemasukan data, update data, atau penghapusan data terhadap sebuah tabel pada database. Oke, untuk trigger sendiri bukan hanya di MySQL, di database lain seperti MS SQL dan yang lainnya juga bisa menggunakan trigger. Cuma pada pencontohan kali ini kita akan menggunakan membuat trigger pada MySQL dengan menggunakan phpMyAdmin. Baik, ini sebagai contoh saja. Di sini saya punya maksudnya database belajar dengan tabel berisi kategori barang, tabel barang, tabel supplier, pembelian barang, dan penjualan barang. Oke, target kita pada kali ini adalah kita akan melakukan update terhadap stok barang pada tabel barang. Jadi secara lebih mudahnya, jadi ketika kita akan melakukan pembelian barang, maka secara otomatis barang tersebut bakal ditambah karena kan kita posisinya beli. Nah, sedangkan kalau kita jual, jelas stok di gudang atau stok barang kita bakal berkurang. Oke, mungkin ini adalah tabel-tabelnya. Bisa dilihat mulai dari kategori barang ada kode kategori, nama kategori, dan prioritas. Kemudian tabel barang ada kode barang, kode kategori, nama barang, harga beli, harga jual, dan stok barang. Oke, untuk supplier kode supplier, nama supplier, alamat, dan sebagainya. Untuk pembelian ada ID pembelian, kode barang, kode supplier, jumlah pembelian, dan tanggal pembelian. Untuk penjualan barang itu ada ID penjualan, kode barang, jumlah penjualan, dan tanggal penjualan. Oke, di sini karena ini datanya kalau tidak salah masih kosong. Ada kosong masih ada ya? Oh, ternyata udah ada. Saya udah ngasih. Kemudian kategori udah ada. Oke, pembelian masih kosong, penjualan kosong, dan supplier oke. Tampaknya tidak terlalu masalah, jadi kita bisa langsung saja untuk membuat trigger. Oke, ini ada berubah ya, terjadi perubahan. Oke, supplier. Baik, untuk yang pertama berarti yang bakal kita buat adalah trigger untuk pembelian aja deh. Ya, maksudnya bukan pembelian, jadi penjualan. Jadi kalau dari kita itu jual barang, jadi kita akan buat penjualan barang. Oke, bagaimana kondisinya? Jadi secara umum apabila ada record atau data masuk ke tabel penjualan, misalnya jual sebuah produk A dengan jumlahnya misalnya 1, nah maka produk A tersebut secara otomatis bakal berkurang di stok barang di sini. Oke, untuk kode barang oke. Ini oke, ternyata ada perbedaan ya di varchar. Ini di varchar 10, yang ini 20. Oke. Nah, ini saya agak salah teknis mungkin ya. Harusnya ini kode barang dan maksud saya kode barang pada tabel barang dan kode barang pada tabel penjualan itu harusnya sama. Kalau ini 20 berarti ini 20, kalau 10 ya 10. Kenapa begini? Jadi ini untuk menghindari perbedaan data pada tabel yang satu dengan tabel yang lain. Oke. Agar lebih mudah saya akan coba ubah dulu nih ya. Tuh, kode barangnya harusnya varchar 20 aja deh, biar sama semuanya. Kita buat dulu varchar 20. Ubah. Nah, ini harusnya varchar
20. Oke, 20 kita simpan dulu. Sehingga kalau di tabel, oke, ini ternyata kembali lagi kacau ya tampilannya karena tidak disimpan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tabelnya. Oke, seperti saya katakan tadi, kita akan mulai dari penjualan barang. Oke, ini biar jadi referensi kita. Sekarang saya akan membuat tabel, bukan tabel, jadi tab baru untuk melakukan edit pada penjualan barang. Oke, di sini untuk trigger itu ada di sini ya, ada di tab trigger. Oh ya, sebelum kita masuk untuk membuat trigger, mungkin ada yang perlu kita ketahui dulu. Jadi dalam pemasukan nilai atau value atau data yang masuk, itu kita akan menemukan yang mudahnya itu ada data baru. Data baru itu biasanya dengan new dan data lama akan diwakili dengan old. Nah, namun untuk pengguna new dan old ini tidak bisa begitu saja digunakan karena mungkin nanti ada perintah di insert, kemudian di update dan di delete. Nah, untuk insert itu ada new, namun untuk old itu tidak ada karena jelas untuk insert hanya ada data baru dan tidak ada data sebelumnya. Nah, kalau untuk update itu ada new dan ada juga old. Jadi ada nilai sebelum diupdate dan nilai setelah diupdate. Oke, bukan. Nah, sedangkan di delete itu tidak ada value new, tidak ada nilai baru, tapi ada nilai old atau nilai setelah tidak ada nilai setelah delete, namun ada nilai sebelum delete. Nah, baik, kita langsung membuat trigger. Untuk membuatnya kita tambahkan saja di sini, tambahkan trigger. Klik di sini. Nah, untuk trigger kita buat misalnya tg tambah penjualan aja, tambah penjualan. Kemudian tabelnya masukkan ke tabel penjualan. Nah, kemudian ini waktu di sini adalah apakah sebelum atau setelah. Oke, karena ini tambah berarti kita akan setelah saja dah. Jadi ini bermaksud sebelum dan setelah di sini adalah trigger ini akan dieksekusi apakah sebelum query atau setelah query yang kita masukkan. Nah, lebih baik lebih baik sih di after aja. Walaupun pada kasus tertentu jadi ada yang before atau sebelum melakukan query harus dieksekusi terlebih dahulu. Oke, untuk kejadian karena ini tambah penjualan baru maka kita akan buat insert aja deh. Jadi kalau kita insert, apa yang bakal kita lakukan? Nah, yang bakal kita lakukan adalah update. Update apakah yang mau diupdate? Nah, kita akan update tabel barang. Kemudian ngapain? Kita set itu adalah mengganti nama. Menggantikan nilai. Apa yang kita harus gantikan yaitu stok barang. Stok barang diapain? Nah, stok barang itu isinya harus dari stok barang. Karena ini penjualan berarti dikurangi apa? Nilai terbaru new titik nama fill untuk jumlah penjualan. Jadi di sini kita di tabel penjualan itu ada jumlah penjualan. Nah, jadi secara mudahnya, jadi ketika kita masuk penjualan ada barang yang dijual, stok ini bakal dikurangi. Dikurangi mana? Yaitu dikurangi jumlah penjualan. Jadi dikurangi dengan
new atau nilai baru dari jumlah penjualan. Nah, seperti itu. Kalau sudah dikirim saja. Kalau berhasil maka akan terbentuk. Nah, ini untuk tambah. Bagaimana efeknya? Baik. Untuk efeknya gimana ya? Nah, untuk mudah saya akan buat tab baru lagi biar tidak biar bisa dilihat ya perbedaannya. Oke, ini untuk trigger. Di sini penjualan, saya akan lihatkan penjualan, ini masih kosong. Kita lihat di tabel barang di sini. Oke, ini di oke saja. Oke, sekarang kita akan mencoba menambahkan transaksi itu untuk barang ini B001. Kita akan jual 1 buah. Nah, untuk menjualnya ini kita cukup tambahkan saja di sini, ditambah. Oke, kalau ditambah ini mungkin kalau di real pada pemrograman ini jelas pakai bahasa pemrograman ya, tidak menggunakan PHP MyAdmin seperti ini. Oke, kode barangnya B001, jumlahnya adalah kita beli 1 aja. Tanggalnya silahkan diisikan tanggal, otomatis boleh, tidak jadi tidak apa-apa, misalnya tanggal 7. Nah, kemudian kita kirim. Oke, ini sudah berhasil ditambahkan. Maka nanti di tabel penjualan barang ada satu record dengan ID penjualan 1, kode barangnya ini, jumlah penjualannya 1 buah, tanggalnya segini. Oke, yang sebelumnya kita lihat nilai dari B001 itu stoknya adalah 20. Sebelumnya 20. Nah, kalau kita lihat lagi, nah maka dilihat B001 itu stoknya sekarang tinggal 19. Kenapa 19? Jadi sudah diambil tadi karena adanya record yang masuk ke tabel penjualan barang. Oke, itu mungkin untuk yang tambah. Bagaimana kalau ini dihapus? Kalau ini dihapus, jumlah barang tetap saja 19, tidak balik lagi ke 20 karena tadi kita hanya mengisikan satu trigger saja. Oke, sebagai contoh kita hapus saja record yang ini. Oke, kalau kita lihat tabel barang. Oke, stok barang sendiri tetap di 19 karena kita hanya membuat trigger untuk insert penjualan barang. Oke, bagaimana kalau ada penghapusan record? Nah, kalau ada penghapusan record berarti kita harus membuat trigger yang lain. Oke, caranya sama seperti tadi. Masih di tabel penjualan, kita klik yang triggernya di sini. Nah, kemudian kita buat lagi trigger. Tambahkan trigger. Kali ini kita akan untuk penghapusan trigger. Jadi TG update penjualan. Bukan update. Penghapusan berarti delete. Oh, udahlah, hapus aja deh. Hapus penjualan biar nggak bingung. Oke, untuk waktunya apakah sebelum atau sesudah, kita sudah aja. Nah, kemudian untuk kejadian berarti kita setelah hapus. Jadi kalau hapusnya selesai baru kita jalankan query ini. Oke, apa yang harus kita kerjakan? Nah, yang kerjakan adalah update, sama seperti tadi, update tabel barang, kemudian di set. Nah, karena ini penghapusan, tadi kan ada barang, harusnya kan kalau ada penjualan berarti kan dikurangi. Nah, berarti ini adalah kebalikan dari pengurangan. Jadi ketika recordnya dihapus, maka stok barangnya harus ditambahkan kembali. Oke, jadi set, kemudian nama field yang bakal diupdate itu stok barang. Stok barang mau gimana ya? Jadi ini stok barangnya sama dengan stok barang kembali. Stok barang tersebutnya stok. Jadi nilai dari stok barang itu sendiri ditambahkan. Tidak pengandalan apa? Nah, karena ini adalah delete, maka delete itu hanya punya satu nilai, yaitu nilai old atau nilai sebelum penghapusan. Nah, old kemudian titik
jumlah penjualan. Nah, jadi old titik jumlah atau nama field dari tabel penjualan barang itu jumlah penjualan. Oke, kalau sudah kita kirim. Oke, 2 trigger sudah dibuat. Jadi sekarang kalau kita misalnya tambahkan seperti tadi. Jadi misalnya kita tambahkan tabel B001, jumlah penjualannya misalnya 5. Kemudian tanggalnya adalah sekian. Kemudian kita kirim. Nah, bisa dilihat di sini nanti di tabel barang stoknya itu tinggal 14 karena tadi 19 dikurangi record yang barusan adalah jumlahnya 5. Jadi 5 di sini. Nah, sekarang kalau kita hapus penjualan, kita oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, maka stok barang ini akan bertambah menjadi 19 lagi. Oke, tampaknya ini saya punya kesalahan untuk stok barang ini ya. Saya mungkin kelupaan di trigger itu harus menggunakan sama seperti update, itu harus ditunjukkan query atau bukan query, harus menunjukkan atau merujuk pada kunci utama yaitu primary key. Jadi ini saya salah ya. Oke, gimana kalau salah? Kita tinggal ubah saja di sini. Ada tindakan ubah. Nah, setelah new penjualan seharusnya kita pakai where. Kenapa pakai where? Jadi ini agar tidak semua stok barang itu terupdate. Jadi where apa yang mau diubah. Nah, inilah kode barang, inilah yang unik. Oke, tadi ini karena tambah berarti hanya ada file new, bukan file, sama dengan new adalah nilai baru. Nah, apa yang baru? Jadi ini kode barang. Jadi di insert ini new ini mewakili seluruh field atau seluruh field yang bakal kita tambahkan di sini. Jadi baik itu ID penjualan, kode barang, jumlah penjualan dan tanggal itu semuanya ada nilai sendiri di new ini. Oke, kalau sudah kita kirim, yang tadi hapus juga kita ubah karena harusnya ada klausa where biar tidak semua terupdate. Where kode barang sama dengan, jangan lupa karena ini penghapusan, jadi yang ada hanyalah old atau nilai sebelum penghapusan. Dot atau tambah titik kode barang sama seperti tadi. Nah, oke, sudah diubah. Sekarang udah ada hapus, maksud saya ada insert, ada delete. Nah, satu lagi kita harus membuat yang update biar seimbang semuanya ya. Oke, untuk penambahan update. Nah, kenapa ini update harus ada? Ya kali aja nanti kita akan melakukan update terhadap nilai dari transaksi di penjualan barang. Oke, untuk ininya sama. Kita tambah lagi trigger. Nah, sekarang kita tg update penjualan untuk tabelnya ke penjualan barang. Waktunya boleh bebas, sebelum atau setelah. Kemudian untuk kejadiannya kita di update. Nah, apa yang bakal kita update? Nah, kita update stok barang ya, update tabel barang, baru di set ke stok barang. Nah, stok barangnya gimana? Jadi stok barang. Nah, karena ini update, terus bagaimana mendefinisikannya? Jadi misalnya sebelumnya ada 4, kemudian diubah jadi 5, jadi setelah ada pemindahan atau ada penambahan 1, jadi nanti akan berkurang. Nah, biar mudah kita dalam mendefinisikan, berarti stok barang, ini stok barang itu kan dari tabel penjualan, berarti ininya berkurang ya kalau ditambah. Nah, maka dari itu kita balikin saja secara logikanya. Jadi kalau penjualan
harusnya berkurang, ini berarti bertambah terlebih dahulu. Apa yang bertambah? Nah, kita tambahkan dulu ke nilai sebelum update, yaitu old dot jumlah penjualan. Oke, kemudian ngapain setelah ditambah? Nah, karena ini tabelnya penjualan, jelas nilai yang terbaru itu bakal mengurangi stok yang ada. Maka dari itu setelah ditambahkan kita kurangi ke new dot jumlah penjualan, sehingga nanti kalau ada update nilainya ditambah dulu ke nilai sebelumnya, dan stok terbaru itu bakal berkurang dengan nilai yang terbaru. Dan jangan lupa kita pakai klausa where agar tidak semua data barang terupdate. Where kode barang sama dengan yang ini, boleh pakai new, boleh pakai old, karena itu juga new kode barang misalnya, tidak masalah kalau sudah kita kirim. Oke, sebagai contoh kita lihat di jelajah ini masih kosong karena tadi saya sudah hapus. Sekarang kita tambah baru. Oke, untuk ininya kosongkan saja. Untuk kode barang, oke, ini dikosongkan karena udah auto increment, jadi akan secara otomatis bertambah. Oke, untuk kode barang kita misalnya B001, jumlahnya itu pertama misalnya 1, tanggalnya adalah tanggal 15. Oke, sekarang kita kirim. Baik, kita lihat di sini di stok barang. Nah, tinggal 18 karena tadi dari 19 berkurang 1 karena dijual 1 buah. Nah, ternyata misalnya kita ke jelajah dulu ya. Misalnya bukan 1, ternyata yang dijual itu adalah 5. Kita ganti 5 dulu. Nah, jadi seharusnya kan tadi terkurang 1 jadi 18. Nah, harusnya ini karena 5 berarti ada selisih 4, maka harus dikurangi lagi 4. Jadi harusnya sekarang stoknya itu adalah 14. Oke, mari kita cek. Ini sudah 5 jumlah penjualan, harusnya ini adalah di 14. Oke, jadi udah benar. Karena yang tadinya 1 berubah jadi 5. Jadi tadi stok awalnya adalah 19, dikurangi 5 adalah jadi 14, seperti itu. Oke, itu untuk penjualan barang. Nah, selain penjualan jelas kita harus ada pembelian. Untuk pembelian kurang lebih logikanya sama, namun itu kita berbalik. Kalau tadi ada penjualan berarti stok berkurang. Nah, kalau sekarang kalau ada pembelian berarti stoknya bertambah. Sedangkan kalau ada penghapusan stoknya berkurang. Oke, untuk ini kurang lebih sama. Kita masuk ke trigger lagi. Untuk tabel, nah di sini masih kosong karena beda tabel. Kalau tadi tabel penjualan, kalau yang sekarang adalah tabel pembelian. Oke, untuk pembelian kita tambahkan saja, kasih nama misalnya TG tambah pembelian. Untuk tabelnya pembelian barang, waktunya setelah aja, tidak masalah. Setelah insert, apa yang harus kita insert? Apa yang kita definisikan setelah insert? Maka sama seperti tadi, update. Apa yang diupdate itu tabel barang. Kemudian di set atau dimasukkan nilai. Apa yang harus di set adalah stok barang. Stok barang itu bagaimana? Jadi sama dengan stok barang yang ada. Stok barang, karena ini insert berarti ditambahkan dengan new atau nilai baru untuk jumlah. Oke, kalau tadi jumlah penjualan, sekarang adalah jumlah pembelian. Jadi kita lihat di tabel pembelian. Di sini nama filenya adalah jumlah pembelian. Jadi di sini jumlah pembelian. Nah, jangan lupa gunakan klausa where agar tidak semua data terupdate. Jadi cukup satu barang saja yang bisa diupdate, yaitu dengan kode barang sama dengan new titik atau dot kode barang. Oke, kalau sudah kita kirim, oke, sudah sukses. Sekarang kita buat yang
hapusnya dulu. Untuk hapusnya berarti tg hapus pembelian. Oke, untuk ininya setelah after aja. Kejadiannya setelah delete. Oke, kita update-nya tabel barang. Kemudian kita set. Yang kita set adalah stok barang sama dengan stok barang. Karena ini dihapus, kalau tadi ditambah berarti sekarang dikurangi. Stok barang dikurangi. Jangan lupa karena ini delete berarti yang digunakan adalah perintah old titik jumlah pembelian. Jangan lupa pakai clause where kode barang sama old.kode barang. Seperti ini, kita kirim saja. Dan satu lagi kita akan buat update. Di sini tg update pembelian. Oke, untuk tabelnya sama, pembelian barang, waktunya setelah update. Apa yang bakal kita lakukan di trigger? Kita update tabel barang, kemudian kita set stok barang dengan stok barang. Oke, karena ini pembelian, berarti kalau ada update, berarti nilai sebelumnya harus dikurangi terlebih dahulu. Dikurangi dengan nilai sebelumnya, yaitu old titik jumlah pembelian, dan bakal kita tambahkan dengan data terbaru untuk jumlah pembelian. Dan jangan lupa menggunakan clause where agar tidak semua record terupdate. Where kode barang sama dengan boleh new, boleh juga old untuk yang update ini karena isinya sama. Oke, kalau sudah kita kirim, tampaknya ada kesalahan teknis. Update barang, set stok barang dikurangi old, jumlah pembelian. Ini salah, jumlah pembelian. Oke, jadi cukup case sensitif ya. Jadi tidak boleh ada kesalahan ketik. Jumlah pembelian where kode barang sama dengan old kode barang. Oke, kalau sudah kita kirim kembali. Oke, sekarang kita akan coba untuk pembelian barang ya di sini. Oke, kita lihat dulu stok barang terakhir kita adalah misalnya ini. Untuk B001 dengan nama ini stoknya 14, B002 namanya barangnya adalah ini, stoknya 9. B003 dengan nama ini stoknya adalah 14. Sekarang kita akan nambahkan pembelian untuk ini B001. Misalnya kita tambahkan ID pembelian kosongkan saja, kode barangnya B001. Oke, untuk kode supplier bebas silahkan gunakan. Nah, jumlahnya misalnya 10 buah. Tanggal pembeliannya misalnya tanggal 14. Oke, kalau kita kirim, nah seharusnya ini bertambah 10 karena kita barusan membeli 10 barang. Oke, sudah bertambah, tadinya 14 sekarang sudah jadi 24. Sekarang misalnya kita update dulu, jadi bukan 10 tapi misalnya jadi 11. Kita update ini tadinya 10 jadi 11. Berarti ada penambahan 1. Jadi tadinya harusnya 14, kalau ditambahkan dengan 11 jadi 25. Baik, mari kita coba. Oke, sudah jadi 25. Dan kalau kita hapus maka akan kembali ke record awal yaitu 14. Kita coba hapus di sini untuk transaksi ini. Oke, kita kembali ke tabel barang. Oke, kembali lagi ke 14. Baik, segitu saja untuk mungkin untuk kesempatan kali ini. Kita akan update lagi pada kesempatan berikutnya, pada pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.